Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Ikut tes cepat corona seorang warga di Kabupaten Merauke positif COVID-19. Sudah 2 minggu tenaga medis di kota Jayapura tidak pulang ke rumah, Pemda diminta siapkan hotel khusus. Koperasi datang terlambat, ratusan pedagang di Kabupaten Mimika mengamuk dan lakukan aksi palang jalan. Ratusan pedagang lokal di Kabupaten Mimika melakukan aksi protes dengan memalang jalan di distrik Mimika Timur. Aksi pemalangan jalan ini dipicu kesalahpahaman pedagang dengan pihak koperasi. Pemalangan jalan ini membuat arus lalu lintas ke distrik Mimika Timur menjadi macet. Maksudnya besok pagi jam berapa, Kak? Pedagang lokal mendesak agar pihak koperasi mengambil hasil tani mereka. Menurut Kapolsek Mimika Timur, Ibtu Wilson Latuasan, para pedagang lokal sebelumnya menunggu pihak koperasi untuk mengambil hasil tani mereka. Namun karena menunggu terlalu lama, para pedagang marah. Iya, terkait dengan pemalangan kemarin oleh mama pedagang sayur mayur, buah-buahan yang sempat membuat kendaraan baik turun maupun naik dari arah Pomako tujuan kota dan kota tujuan Pomako itu sempat terhenti kurang lebih ada 30 menit yang mengakibatkan kendaraan antri panjang. Itu disebabkan karena miscommunication antara pihak koperasi dengan mama-mama penjual atau penyuplai sayur-sayuran buah-buahan ke koperasi yang ada di Timika. Nah, setelah kami berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan Kadistrik yang menyampaikan bahwa sayur mayur atau buah-buahan yang punya mama-mama kampung Kaugapu dicatat, terus diambil dan dibawa ke Polsek. Nanti keesokan harinya baru dilakukan pembayaran. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi pemalangan dan menjelaskan agar pedagang tidak meneruskan aksinya karena dapat mengganggu ketertiban umum. Polisi juga memperingatkan koperasi agar tidak terlambat dalam pengambilan hasil kebun warga sehingga tidak terjadi pemalangan jalan di Mimika. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Adanya wabah COVID-19 membuat harga emas menjadi mahal. Pedagang emas di Kabupaten Mimika terpaksa menjual emas dengan harga tinggi. Untuk emas biasa dijual dengan harga Rp790.000 per gram, padahal harga normalnya Rp600.000 per gram. Sementara emas putih dijual dengan harga Rp770.000 dari harga normal Rp550.000. Pedagang emas mengaku dengan adanya kenaikan harga emas ini, pembeli emas menurun drastis. Jika biasanya toko mereka laku 20 gram emas per hari, kini hanya laku 5 gram emas. Hampir 2 bulan kalau melonjaknya. Baru corona juga bisa, kan dolar juga perekonomian perputaran dunia toh pengaruh. Emas itu pengaruh dengan dolar, minyak bumi, pengaruh semua. Berapa harganya sekarang? Kalau sekarang harganya 790. Sebelumnya? Nilai wajarnya kemarin itu sebelum puasa 620.
Habis setelah lebaran melonjak 10.000 naik, 20.000 naik, naik 5.000. Pokoknya sampai sekarang. Emas muda, kalau di sini pasarannya lebih ke 23. Kalau emas muda, kalau macam emas 70% itu sekitar 600-an. Kalau harga jual sekarang. Sebenarnya kalau kita mau kasih naik, Pak, nilai wajarnya 850.000. Cuma ini kita tahu lepas perekonomian. Semakin tinggi juga orang bagaimana membeli. Kalau terlalu tinggi, Pak, khas Papua karena dia kan cetakannya juga dengan ongkos kerja tukang karena dia buatan tangan. Sedangkan kami jual rata-rata mesin. Kena berapa kalau khas Papua? 800 1 gramnya. Pedagang berharap pandemi COVID-19 cepat selesai sehingga penjualan emas dapat kembali normal. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Tagihan listrik untuk pelanggan di Kabupaten Merauke dengan daya 450 volt ampere digratiskan. Sementara pelanggan dengan daya 900 volt ampere mendapat diskon sebesar 50%. Kebijakan ini merupakan perintah Presiden Jokowi untuk membantu masyarakat kecil di Indonesia di tengah merebaknya wabah COVID-19. Kepala Cabang PLN Merauke, Didi, mengatakan khusus untuk pelanggan PLN yang memiliki daya 450 volt ampere. Di Merauke terdapat sebanyak 351 pelanggan. Sementara untuk prabayar sebanyak 8.903 pelanggan. Listrik gratis untuk daya 450 VA dan juga daya 900 VA yang subsidi. Kami dari PLN siap mensupport 100% lah kebijakan dari pemerintah, dari Bapak Joko Widodo terkait dengan upaya-upaya untuk meringankan beban masyarakat terkait dengan pandemi virus COVID-19 ini. Kemudian untuk di UP3 di daerah Merauke sendiri, untuk pelanggan daya R1450 VA itu total ada 9.254. Untuk yang R1900 subsidi ada 5.423 pelanggan. Itu dengan komposisi 146 pelanggan yang pasca bayar dan 5.277 pelanggan yang prabayar. Adanya kebijakan Presiden ini membuat PLN Merauke mengalami penurunan pendapatan hingga 1,6 miliar per bulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.